Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Rahayu, nomor BP 2101162005. Prodi D3 Sistem Informasi, jurusan Teknologi Informasi. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi keamanan sistem informasi khususnya yaitu adalah cyber law. Pengertian cyber law di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati atau paling tidak hanya sekedar terjemahan atas terminologi cyber law. Sampai saat ini ada beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari cyber law, misalnya hukum sistem informasi, dan hukum telematika. Yang penting di dalamnya memuat atau membicarakan mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia di internet. Ruang lingkup cyber law yaitu yang pertama adalah hak cipta atau copyright, yang kedua hak merek atau trademark, ketiga pencemaran nama baik atau defamation, yang keempat fitnah, penistaan, penghinaan atau hate speech, yang kelima serangan terhadap fasilitas komputer seperti hacking, virus, dan illegal access, yang keenam pengaturan sumber daya internet seperti IP address dan domain name, yang ketujuh kenyamanan individu atau privacy. Yang kedelapan, prinsip kehati-hatian atau duty care. Yang kesembilan, tindakan kriminal biasa yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat. Yang kesepuluh, isu prosedural seperti yurisdiksi, pembuktian, penyelidikan, dan lain-lain. Yang kesebelas adalah kontrak atau transaksi elektronik dan tanda tangan digital. Selanjutnya, pornografi, pencurian melalui internet, perlindungan konsumen, dan pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian seperti e-commerce, e-government, education, dan lain-lain sebagainya. Perangkat hukum cyber law yaitu untuk pembentukan perangkat perundangan tentang teknologi informasi mampu mengarahkan segala aktivitas dan transaksi di dunia cyber sesuai dengan standar etik dan hukum yang disepakati. Maka proses pembuatannya diupayakan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan prinsip-prinsip dan pengembangan teknologi informasi antara lain melibatkan unsur yang terkait seperti pemerintah, swasta, dan profesional. Melibatkan menggunakan pendekatan moderat untuk menginsentifkan prinsip hukum konvensional dan norma hukum yang baru yang akan terbentuk, memperhatikan keunikan dari dunia maya. Melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan hukum akibat transaksi di internet seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Penyiaran dan Telekomunikasi, serta undang-undang lain sebagainya. Perangkat hukum internasional yaitu mengimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana, kemudian mengembangkan tindakan pencegahan dan pengamanan komputer, lalu melakukan langkah untuk membuat peka warga masyarakat aparat terhadap pentingnya pencegahan kejahatan. Selanjutnya yaitu adalah kebijakan IT di Indonesia. Ada dua model yang diusulkan oleh Mike untuk mengatur kegiatan di cyberspace, yaitu yang pertama adalah model ketentuan payung atau umbrella provision. Model ini dapat membuat materi pokok saja dengan memperhatikan semua kepentingan. Yang kedua, model triangle atau regulation sebagai upaya mengantisipasi pesatnya laju kegiatan di cyberspace. Upaya yang menitik beratkan permasalahan prioritas yaitu pengaturan sehubungan transaksi online, pengaturan sehubungan privacy protection terhadap pelaku bisnis dan konsumen, pengaturan sehubungan cybercrime yang memuat yurisdiksi dan kompetensi dari badan peradilan terhadap kasus cyberspace. Itulah beberapa kebijakan IT di Indonesia. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.